Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Pendopo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini, Kamis 10 Agustus 2023, dan kita masih berbincang dengan dua orang narasumber sore hari ini dengan tema kita Seni Tari Menarik Hati ya. Kita berbincang terlebih dahulu bersama dengan Ayu Esi atau juga Esi Studio. Ini pertanyaan yang sama nih kayak disampaikan sama Frans tadi ya kan. Gerakan untuk tarian itu sama nggak sih sama halnya dengan gerakan senam atau bisa disamain atau tidak gitu loh? Gerakannya. Kalau menurut pengalaman USC untuk gerakan senam itu jelas berbeda dengan gerakan tari. Oh, beda? Berbeda ya, untuk bentuk gerakannya juga. Tapi bisa dimasuk-masukin nggak sih? Kenapa? Bisa dimasuk-masukin nggak sih gerakan itu? Kadang-kadang bisa. Ketika kita juga pernah menggarap senam, namanya senam kreasi, pernah juga kita garap. Itu peruntukan juga ini untuk apa sebenarnya, tujuannya untuk apa. Kemudian sosialisasinya untuk usia berapa. Jadi ketika pembentukan senam itu yang harus diutamakan adalah gerakan ini tujuannya untuk apa, kemudian disosialisasikan untuk usia berapa. Ya, ketika itu kita membuat untuk usia semua kalangan. Jadi dari tingkat sekolah sampai tingkat orang tua juga bisa ikut. Nah, betul kata Fran tadi, itu pembentukan gerakannya juga harus dipikirkan. Kemudian tidak juga semua orang tua bisa sama mengikuti gerakan itu dengan anak sekolah dasar, ya. Jadi begitu kita menata gerak senam itu juga harus dipikirkan ini bisa bakal tersosialisasi ke semua usia enggak? Untuk satu gerakan aja itu bisa berulang kali kita merubahnya. Kadang ketika tanya ini kira-kira bisa nggak orang tua ikutin? Nggak bisa, kita rubah lagi. Nggak bisa, kita rubah lagi. Jadi betul kegunaannya untuk apa dan usia berapa yang bakal akan kita bikin senam ini. Oke, baik. Nah, kita tahu bahwa tarian itu kan harus yang namanya ditentukan dengan lagu ya kan, ada lagunya. Terus harus konsen juga dengan yang namanya gerakan. Ini tepat nggak? Ini tepat kan? Susah nggak sih ngaturnya ataupun juga ngebuat hal tersebut? Kadang-kadang ada susah-susah gampang juga. Susah-susah gampang juga. Tapi kalau seorang kayak Esi kayaknya nggak susah lagi. Masih juga ada. Kadang-kadang masih juga ada ya, Fran ya. Nggak semuanya gampang, nggak juga. Ya, idenya itu referensi idenya gerakan itu dari mana ya? Apakah lihat tarian sebelumnya atau muncul aja? Bisa, kadang-kadang kita bisa melihat referensi dari yang luar, tetapi tidak caplok abis bulat-bulat begitu kita ambil ya. Paling tidak kita ambil sedikit, tapi kita bisa mengkreasikannya dengan gerakan yang kita punya. Oh gitu. Ada ciri khas dari gerakan? Ada ciri khas. Ada ciri khasnya gitu. Dari seorang Ayu Esi ya? Ya. Oh gitu, saya tahu lah ya. Oke, nah kalau Frans nih, kalau Frans sendiri ini ada stigma mungkin di masyarakat Frans kalau tari itu kan kebanyakan cewek nih. Betul. Nah kalau cowok tari itu mungkin stigmanya itu kemayu dan lain sebagainya. Menurut Frans sendiri ini tanggapannya seperti apa? Boleh dijelaskan? Secara huruf kapital tidak ya, setuju. Di garis bawahi ya, garis kan? bawahi di underline sedikit. Iya benar. Terus kalau untuk hal yang seperti ini sangat tidak setuju ya dengan pandangan yang seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau boleh dikecilkan lagi, pandangan itu sebenarnya tidak lagi secara global Indonesia. Pandangan itu banyak terjadi terkhususnya di kota kita sendiri. Oh, baik. Karena kalau secara di nasional, kayak di Riau banyak penari laki-laki. Iya, betul. Di beberapa daerah lain, kayak di Pulau Jawa pun banyak penari laki-laki. Di Bengkulu, kenapa sedikit penari laki-lakinya? Iya, karena di Jawa kan, tadi. Di Jawa kan ada penari Jawa kayak gitu ya kan. Dan nggak semuanya penari laki-laki itu kemayu gitu. Karena terkadang pun dalam menari pun gerakan laki-laki dan gerakan perempuan pun terkadang berbeda. Ya, laki-laki gerakannya lebih gagah kali ya. Iya, betul. Kayak kalau misalnya ruang geraknya pun laki-laki terkadang dibikin yang besar-besar, perempuannya yang kecil-kecil, ruang geraknya gitu. Dan pandangan-pandangan yang seperti ini juga sebenarnya yang belakangan ini sering Frans coba komunikasikan, utamanya di lingkungan sekolah, karena sekarang Frans juga kebetulan ikut membimbing untuk
anak-anak yang bakal ke program FLS2N itu. Jadi Frans coba komunikasikan ke anak-anak kecil kayak di sekolah dasar itu. Takutnya mereka malu Iya, untuk ikut, karena sukanya tari. kayak gitu. Kalau mereka mau nari, teman-teman yang lain pada ngeledekin gitu. Iya. Nah, coba dikomunikasikan itu, kadang dibantu sama gurunya juga. Kalau menari itu keren loh. Iya. Pandangannya kita mulai ubah, geser sedikit-sedikit. Jadi ini yang belakangan ini sedang giat Frans lakukan. Iya. Utamanya mengajar ke sekolah-sekolah juga kayak gitu. Bahkan di salah satu sekolah, ini salah satu SMA, Frans mengajar di situ. Sekarang anak laki-lakinya malah pada banyak yang pengen ikutan di eskul tari sekarang. Iya, oke. karena sebelumnya alasannya pertama, jadi Frans tuh sering kalau ketemu sama mereka ini suka lewat bolak-balik liatin cewek-cewek nari nih. Jadi kan Frans suka panggil, mereka panggil kesini dulu deket. Coba deh lihat. Frans coba suka liatin video-video tari dari provinsi lain yang penari itu cowok. Iya. Nah, ini tuh ternyata bahwa menari itu bukan hanya pekerjaan seorang wanita, laki-laki juga bisa menari. Asalkan kalian mau. Karena di Bengkulu ini kalau menurut Frans sendiri, kita nggak kekurangan orang-orang yang bisa menari, banyak orang yang bisa menari. Hanya malunya karena stigma itu tadi. Betul. Kalau Frans sendiri udah mulai coba dikomunikasikan aja gitu. Oke, tapi sekarang udah mulai banyak juga yang ikut Sudah ya, mulai, untuk cowok sudah ya. mulai. Baik. Nah, untuk IES ini, kalau saya lihat tuh anak sanggarnya itu cewek semua ya, cowoknya nggak ada ya? Kebetulan memang kita khusus cewek. Oh, anak khusus cewek. Khusus cewek, ya. Oh, jadi kalau ada anak cowok yang mau masuk nggak bisa? Nggak bisa kayak karena Oh, katanya kenapa? dari dulu memang khusus cewek saja. Oh gitu. Nah, kalau stigma yang sama dari pertanyaan saya tadi, stigma untuk masyarakat yang menganggap cowok itu janganlah nari gitu loh. Enggak lah, Setuju kalau gak sih? menurut IUSC sama dengan Frans. Enggak deh kayaknya, benar-benar karena kalau untuk di Bengkulu benar kata Fran memang masih ya Fran Ya, ya, masih. tapi kalau untuk di luar sana cowoknya bukan main lagi cara mereka menari, benar-benar mereka maco, gerakannya jadi. Kenapa tadi kata Fran mendukung sekarang anak-anak sekolahan, wah itu bagus sekali Fran. Jadi memang si cowok-cowok ini kenapa mungkin mereka tertarik? Mungkin karena saya juga pernah lihat Fran menari. Fran itu benar-benar cowok, menarinya gaya benar-benar benar-benar kokoh gerakannya, benar-benar gerakan cowok. Jadi mungkin si cowok-cowok lain itu karena melihat Fran menari, jadi mungkin tertarik, dan itulah yang sebenarnya yang harus terus kita kembangkan. Penari cowok untuk Bengkulu itu sedikit sekali, dan mungkin benar kata Fran, mereka sedikit banyak menganggap kalau untuk menari itu kemayu, padahal tidak. Jadi Fran kalau memang begitu tuh bagus. Oke. Dan padahal ya Frans ya, gerakan untuk cewek sama cowok itu berbeda ya kan? Berbeda. Karena saya lihat juga mungkin di YouTube dan lain sebagainya itu gerakannya itu berbeda. Kalau cowok emang biasanya menggerakkan bagian dari cowoknya gitu loh. Berbeda dengan gerakan ceweknya. Tapi untuk masyarakat Bengkulu sendiri kebanyakan kalau ikut sanggar cowoknya itu pengen main alat musik. Gitu. Itu gimana tuh untuk menyikapinya tuh? Ya kalau di Frans sendiri, utamanya Frans juga punya komunitas tari juga. Di tempat kita anak-anak yang laki-laki yang masuk, misalnya mereka berkeinginan untuk ikut sanggar, main gol aja di, ya, main ini aja di, main dol gitu. Iya gitu-gitu. Tapi terkadang kayak ada beberapa kayak permintaan kayak flash mob, terus suka libatin mereka. Nah, iya. Jadi mereka mulai sedikit demi sedikit membuang pandangan-pandangan yang seperti itu tadi. Dan Frans juga kalau mereka masuk, mulai dulu kayak dari tari silat Bengkulu, dari situ dulu. Yang nanti gagah-gagah dulu ya. Nanti kayak ada festival di Tabut nih, kita butuh penari cowok. Kalau kita cari yang lain nanti agak memakan waktu. Kenapa nggak kalian aja nih coba beberapa yang mau. Mulai coba sedikit demi sedikit gitu. Oke, baik kalau gitu. Nah, pemirsa kita akan jeda kembali tentunya tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.